Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Ridawati Simatupang dengan NIM 31S24016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya yaitu Earth Conduction with a Viscous Earth Source. Ini ada beberapa outline yang saya jelaskan. Yang pertama itu fenomena yang terjadi, kemudian ada asumsi yang terdapat pada fenomena. Yang ketiga itu ada gambar elemen volume beserta titik koordinatnya. Selanjutnya itu ada persamaan flux pada fenomena tersebut. Yang selanjutnya itu penurunan matematis berdasarkan fenomena. Kemudian ada penentuan persamaan distribusi temperatur. Yang terakhir itu ada boundary condition. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui itu apa konduksi. Konduksi panas atau hard conduction adalah salah satu mekanisme perpindahan panas yang terjadi ketika panas berpindah daerah yang suhunya lebih tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah melalui suatu medium. Contohnya itu ada besi, kemudian disertai dengan perpindahan panas. Kemudian fenomena yang terjadi itu, yang pertama itu ada fenomena yang terjadi terdapat pada dua silinder, yaitu silinder luar bergerak dengan kecepatan yaitu R dikali omega. Kemudian ada silinder dalamnya itu tidak bergerak atau diam. Kemudian panas yang dihasilkan pada silinder luar itu berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Kemudian ada terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Terus yang terakhir itu adalah permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan oleh T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Kemudian ini ada asumsi dan elemen volume. Yang ini kan di sini ada beberapa asumsi. Kan sistem terdiri dari dua konsentrasi silinder luar berputar dan silinder dalam diam. Ya, ini silinder luar yang berputar, sedangkan yang ini yang lingkaran kecil ini menggunakan silinder dalam diam. Kemudian ini fluida berada di ruang antara silinder B, maksudnya ini antara si celah silinder luar dan dalamnya. Kemudian eh, fluida itu fluida neutron kemudian tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible. Kemudian panas dihasilkan. Nah, di sini kan di bagian dalamnya ini kan eh, ada fluida. Nah, di sini eh, dihasilkanlah panas akibat gesekan antar silinder luar yang berputar dengan fluida. Kemudian terjadi disipasi ke viskos atau diskos eh, dissipation. Ini karena ada tadi eh, gesekan itu. Kemudian muncullah sumber panas volume atau SP. Kemudian itu perpindahan panas terjadi akibat radial dari silinder luar ke dalam. Kemudian temperatur merupakan fungsi jari-jari T sama dengan TR. Kemudian kondisi batasnya silinder dalam itu T0, yang ke silinder luar itu TB. Ini T0 dan ini TB. Kemudian keadaan operasinya itu steady state, kemudian ada konduktivitas thermal konstan, kemudian efek lingkungan itu diabaikan. Nah, kemudian masuklah kita ke rate of energinya, di mana yang in pada X itu L, W, EX menuju X, kemudian yang X tambah delta X, di mana LW, EX, X tambah delta X, kemudian yang Z sama dengan 0 itu W dikali delta X kali EX, Z sama dengan L, yang kemudian yang keluar itu Z sama dengan L, W, EX, Z pada Z sama dengan L. Nah, di sini kan ini ada elemen volumenya. Inilah merupakan elemen kecil eh, yang berbentuk balok dengan ukuran delta X. Ya, ini ya ukuran delta X.
Kemudian, kenapa kita butuh elemen sekecil ini? Karena kita akan melihat energi masuk, yang keluar, kemudian energi yang dihasilkan dalam elemen tersebut. Kemudian, masuklah kita ke profil distribusi kecepatan, di mana di sini terdapat dua plat, yang bagian atas dan bagian bawah. Yang atas itu tadi kan yang bergerak kan. Kemudian terdapat eh, atas itu bergerak, kemudian dengan kecepatan Fb sama dengan R dikali omega. Kemudian yang di sini kan permukaan stasioner, artinya kan tadi plat yang bawah ini diam. Kemudian ada titik koordinatnya yaitu menuju X dan menuju R. Kemudian di sini kan terdapat segitiga nih dan panahnya itu lebih besar ke menuju plat atas karena ini fluidanya tadi bergerak mengikuti dengan plat si atas tersebut. Kemudian ini cekungan ini sama dengan X ini, inilah merupakan em, inilah merupakan suhu, profil suhu karena fluida eh, karena karena fluidanya tadi karena karena ada fluida maka terjadi pembangkitan pada akibat akibatnya disipasi viskos tadi. Kemudian, nah distribusi kecepatannya dapat dihasilkan dengan VZ sama dengan FB dikali X per B. Kemudian FB sama dengan omega kali R. Kemudian ketebalan plat. Nah di sini ketebalan platnya itu disebut dengan delta X. Kemudian L ini delta X. Kemudian di sini eh, lebarnya itu W sedangkan panjangnya itu disebut sebagai L. Kemudian masuklah kita ke persamaan energi shell balance-nya, di mana rate of energy in by convective transport dikurang rate of energy out by convective transport ditambah dengan rate of energy in by molecular transport dikurang dengan rate of energy out by convective transport ditambah dengan rate of work done one system biomolecular transport kemudian dikurang dengan rate of work done by system biomolecular transport ditambah dengan rate of work done of system by external transport force kemudian rate of ditambah dengan rate of energy uh, production. Di sini kan di dalam rumus ini ada beberapa uh, yang diabaikan yaitu ini rate of energy by convective transport kemudian yang ini kemudian Wolf molekuler, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kenapa? Karena pada sistem ini terdapat aliran konvektif keluar masuk dan tidak ada kerja eksternal. Eksternal oleh karena itu hanya konduksi panas dan pembangkit panas yang diperhitungkan. Maka ini yang saya coret ini dianggap sebagai nol. Kemudian ini arah X-nya tadi, ini mana X yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian dari eh, persamaan sebelumnya yang tadi dianggap nol itu kan ada beberapa yang saya tidak coret di mana dapat ditulis sebagai rate of energy in by molecular transport dikurang dengan rate of energy out by molecular transport sama dengan nol. Kemudian kita masukkan eh, yang kita masukkan ke persamaan ini di mana X ini kan dapatkan dari yang di atas nih. Yang di mana X menuju E EX arah X W dikali L dikurang dengan EX terhadap X ditambah dengan delta R WL sama dengan 0. Kemudian itu dibagi dengan W kali L delta X. Kemudian eh, dapatlah ini EX terhadap X dikurang EX X tambah delta R per delta X sama dengan 0. Kemudian kita limitkan
dapatlah hasilnya jadi dEx per dx. Kemudian kita pindah luaskan menjadi min dEx per dx sama dengan nol. Kemudian integralkan lagi, dapatlah dEx per dx sama dengan nol. Setelah itu hasilnya jadi EX. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan dari Fox faktornya. Vektor di mana E sama dengan eh, setengah PV kuadrat tambah P H kali F tambah T V tambah Q. Kemudian kita menggunakan persamaan von der Law di mana eh persamanya Q sama dengan min K dt per dx. Ini merupakan persamaan yang ketiga ini. Kemudian konvektif energi flux vektor along x directionnya itu setengah PV kuadrat tambah P kali H dikali F. Karena tidak ada perubahan kecepatan karena X, maka F Px sama dengan 0. Kemudian di yang ini dianggap sebagai 0. Kemudian masuklah kita ke bagian hard vektor along x directionnya. Ini Q sama dengan min K dt per dx. Ini merupakan persamaan keempatnya. Kemudian molecular work flux vector along x direction. Kemudian ini tadi kan mm, TV-nya sama dengan TX X PX. Kemudian TX Y PY. Kemudian TX VZ VZ sama dengan 0. Kan ini dia anggap sebagai nol, kemudian ini nol, kemudian tidak, karena kenapa ini nol? Karena tidak ada perubahan kecepatan karena x dan y, vz dan vy-nya sama nol, kan nol nol habis. Kemudian eh, tv sama dengan t tau xz vz. Ini merupakan persamaan kelima. Terus kita masukkanlah eh yang persamaan kelima ini kan ET atau exit ini kan sama dengan hukum viskositas. Terus kita masukkanlah min mu dvz per dx. Kan bisa diganti. Kemudian kita masukkanlah min mu dvz per dx dikali dengan vz yang ini. Kemudian dx-nya menjadi C1. X yang tadi kita itu sama dengan C1. Kemudian dapatlah setengah PV kuadrat tambah PH kali F tambah tau V tambah tambah Q sama dengan C1. Ini yang tadi kan yang vektor X directionnya. Setelah itu eh, 0. Ini kan tadi 0 kan. 0. Maka min mu tinggal min mu dvz per dx vz dikurang k dikali dt per dx sama dengan C1. Inilah persamaan ke-8-nya. Kemudian kita substitusi dvz sama dengan dt x kurang 1. Ini muncul karena kecepatan fluida berubah secara linear. Kemudian kita masuk ke min k dt per dx kurang mu dvz per dikali dvz per dx sama dengan C1. Kemudian kita masukkan yang ini tadi persamaan yang 8 ini kan. Kemudian kita masukkan eh, d min k dt per dx dikurang mu vb dikali v per b d vb dikali x kali b per d dx sama dengan C1. Kemudian eh, kita buat jadi b-nya itu sebagai eh, penyebut, jadi min k
min K dt per dx kurang mu kali dv per xb di VB dikali B dengan C1. Kemudian kita lebih sederhanakan. Jadi hasilnya min K dt per dx kurang mu x VB per B kuadrat sama C1. Kemudian yang kita masukkan ya ini eh laju produksi panas viskos persatuan volumenya ini ke kita masukkan. Jadi hasilnya itu min K dt per dx sama dengan mu x VB kali per B pangkat 2 tambah C1. Kemudian kita pindah ruaskan. Eh, ini ya, jadi hasilnya K kali dt per dx sama dengan mu dx kali VB per B kuadrat dikurang C1. Kemudian ini kan belum tempat jadi positif, sedangkan yang ini jadi negatif. Kemudian dapat hasilnya T sama dengan K per mu min mu per K dikali VB per B dikali kuadrat X dikurang C1 per K eh, dikali dx. Kemudian T kemudian disederhanakan menjadi min mu K dikali VB per kuadrat per B kuadrat dikali dengan setengah X kuadrat dikurang C1 per K X tambah C2. Kita sederhanakan itu menjadi persamaan ke-9. Kemudian masuk ke BC1 di mana X sama dengan 0 dan T sama dengan T0. Yang tadi kan kondisi batasnya. Kemudian kuantitas kedua itu ada X sama dengan B sama dengan T sama dengan TB. Kemudian kita substitusikannya kondisi batas yang pertama itu ke persamaan 9 ini. Dapat hasilnya jadi T0 kurang mu K dikali B, B per B kuadrat dikali 10 per 2 pangkat 2 dikurang C10 per K tambah C2. Kemudian eh, ini merupakan T0 sama yang C2. Ini merupakan persamaan ke-10. Kemudian kita kondisi batas yang ke-11 itu kita masukkan ke persamaan 9 ini. Dapatlah hasilnya sederhanakan menjadi C1 C1 sama dengan K per B kali T0 dikurang K per B kali TB dikurang K per B kali mu K per K kali mu per K dikali PB per B pangkat 2 setengah kali B kuadrat ini kan mati B tinggal B B dengan B kuadrat. Kemudian dapatlah hasilnya ini dapat bersama ke-11 C1 kemudian K per B T0 kurang TB dikurang mu kali K dikali VB per 2 kuadrat. Kemudian dapatlah eh, min, persamaan ke-12-nya min CB sama dengan K per B T kurang TB kurang T0 dikurang mu per K dikali dengan VB per 2 kuadrat. Kemudian kita substitusikanlah persamaan yang ke-12 dan ke-10 ke persamaan 9. Hasilnya min mu per K dikali VB per B kuadrat X kuadrat per 2 X per tambah X per K dikali dengan K per B T0 TB per T0 tambah mu per K VB per 2 kuadrat tambah TZ. Kemudian kita substitusikan hingga dapat hasilnya menjadi T kurang T0 TB T per T0 sama dengan setengah BR X per B dikali dengan 1 per X per B tambah X per B. Sekian dan terima kasih. Eh, Kalau ada perkataan dan hasil presentasi saya kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.